Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester. Untuk pertemuan hari ini kita bahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu hubungannya dengan karakteristik kewirausahaan. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Ada yang tahu? Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira sendiri memiliki arti pejuang, pahlawan, atau manusia unggul yang teladan. Sedangkan usaha memiliki arti bekerja, berbuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Jika kedua kata ini digabungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah arti pejuang atau pahlawan yang sedang melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha dapat didefinisikan sebagai berikut. Orang yang pandai atau berbakat mengenali suatu produk, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan atau mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkan produknya. Berbicara tentang wirausaha, orang yang melakukan kegiatan wirausaha dinamakan wirausahawan, atau istilah lainnya entrepreneur. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ini sudah mendapatkan imbuhan ke dan an. Pasti artinya berbeda. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kemampuan seorang untuk memanage sebuah resiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya maupun orang lain. Kalau wirausahawan tadi istilah lainnya entrepreneur, kalau kewirausahaan istilah lainnya adalah entrepreneurship. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik kewirausahaan. Apa sih ciri-ciri dari kewirausahaan itu sendiri? Di sini nanti akan saya bahas 6 karakteristik dari kewirausahaan. Yang pertama yaitu percaya diri. Kemudian yang kedua berorientasi pada hasil. Yang ketiga berani mengambil risiko. Yang keempat kepemimpinan. Yang kelima keorisinalitasan atau keaslian. Dan yang keenam yaitu berorientasi pada masa depan. Kita bahas satu persatu dari percaya diri. Apa itu percaya diri? Yakin pada kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Percaya diri akan mempengaruhi tingkat keberanian seseorang dalam menyampaikan ide dan gagasan, sehingga akan membuat wirausahawan yang mandiri. Selanjutnya berorientasi pada hasil. Maksudnya, seseorang selalu mengutamakan apa yang akan dia capai. Bisa berupa laba, melalui apa? Ketekunan dan kerja keras. Selain itu, hasil juga dipengaruhi oleh cara wirausahawan itu sendiri, dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, hingga semangat berprestasi. Kemudian yang ketiga, berani mengambil resiko. Artinya, berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan hal tersebut, sesuatu yang baru atau inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Biasanya, seorang wirausahawan itu suka dengan hal-hal yang bersifat menantang. Jadi, wirausahawan itu juga perlu yang namanya berani mengambil sebuah resiko untuk maju. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini maksudnya sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana dia bisa memiliki sisi yang jelas, memiliki integritas, kejujuran, hingga berkomunikasi yang baik dengan lingkungan internal maupun eksternal suatu usaha. Jiwa pemimpin ini bisa dijadikan sebagai panutan bagi orang lain. Selanjutnya, keorisinalitasan atau keaslian.
Keaslian di sini hubungannya dengan ide atau gagasan atau pemikiran yang diperoleh dengan cara apa? Dengan memiliki wawasan yang luas serta berpikir kreatif. Untuk menambah wawasan bisa dilakukan dengan cara membaca banyak literatur atau mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Maksudnya gimana? Jadi, seorang wirausahawan itu harus mampu melihat peluang yang ada sekarang maupun di masa mendatang. Bagaimana wirausahawan itu mengelola usahanya sehingga lebih berkembang, tidak hanya berhenti pada satu titik. Jadi terus berlanjut hingga lebih berkembang dan berkembang lagi. Lalu, bagaimana sih ciri wirausaha yang berhasil? Nah, yang pertama yaitu motif berprestasi yang tinggi. Kemudian perspektif ke depan. Yang ketiga, kreativitas yang tinggi. Yang keempat, perilaku inovasi yang tinggi. Dan yang kelima, bertanggung jawab. Kita bahas yang pertama yaitu motif berprestasi yang tinggi. Motif berprestasi yang tinggi ini maksudnya yaitu ketika seorang wirausahawan mengerahkan segala yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungannya dengan perspektif ke depan, bagaimana wirausahawan itu membawa usahanya tidak hanya pada satu titik saja, tetapi tetap bertahan untuk masa-masa yang akan datang. Maka dari itu, perlu adanya kreativitas yang tinggi. Bagaimana wirausahawan itu menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru terhadap usaha yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu perilaku inovasi tinggi. Ini hubungannya dengan kreativitas yang tinggi. Ketika mempunyai inovasi yang tinggi, akan menciptakan sesuatu yang baru atau produk yang sudah ada akan lebih dikembangkan sehingga menciptakan produk-produk yang sama tetapi berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, faktor yang terakhir yaitu tanggung jawab. Bagaimana seorang secara disiplin mengelola usahanya, tidak lepas tangan ketika usahanya mengalami sebuah masalah, tetapi tetap ikut andil dalam ambil bagian masalah tersebut. Keberhasilan dalam wirausaha sudah, sekarang kegagalan dalam kewirausahaan. Apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan dalam kewirausahaan? Yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Kemudian kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti. Kita bahas yang pertama yaitu kurangnya dana untuk modal. Tidak dipungkiri, dana memiliki andil besar dalam suatu usaha. Digunakan untuk apa? Membeli bahan baku, memberi peralatan, sampai ke pemasaran pun butuh yang namanya dana. Modal bisa berupa uang maupun barang. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Kita bandingkan orang yang baru terjun dalam dunia bisnis dengan orang yang pernah terjun ke dunia bisnis. Pastinya berbeda. Orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya pasti mempunyai manajemen risiko ketika mengalami suatu masalah. Pengalaman-pengalaman itulah yang dijadikan sebagai pedoman seorang untuk memulai bisnis yang baru. Selanjutnya yaitu tidak adanya perencanaan yang matang. Jadi terjun dalam usaha hanya modal nekat tanpa adanya perencanaan dulu. Manajemen resiko bagaimana yang akan timbul ketika akan memulai sebuah usaha. Tidak ada antisipasi sebelumnya. Itu juga bisa menyebabkan kegagalan dalam kewirausahaan. Yang terakhir yaitu tidak cocok atau tidak minat terhadap bidang yang sedang digeluti. Bisa jadi karena ikut-ikutan atau coba-coba terhadap suatu usaha. Inti dari usaha itu adalah kita minat sehingga usaha itu dapat dijalankan dengan perasaan yang senang. Merasa tidak
rela ketika usahanya itu mengalami sebuah gangguan. Sebagai tambahan, saya akan menjelaskan 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, ada kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Yang ketiga, antusias. Yang keempat, pelayanannya. Kerja keras di sini memiliki jiwa yang pantang menyerah saat menghadapi kompetisi. Jadi optimis usaha yang dijalaninya. Kemudian kerja cerdas. Kerja cerdas di sini kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk, sehingga akan menunjang sebuah keberhasilan dalam usaha. Antusias di sini adalah semangat bekerja dengan rasa gembira saat menjalankan sebuah usaha. Pelayanan ini harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen siapapun yang datang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian cek di grup WhatsApp atau di Teams. Terima kasih.